Halo Leo, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi untuk zodiak sign Leo, Sun, Moon, Rising, dan Venus in Leo. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap Leo yang ada di luar sana. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Di sini untuk kartu pertama yang keluar ada Nine of Cups. Saya melihat di sini ada pencapaian ya untuk Leo yang tentunya akan membawa kamu pada rasa syukur, pada kebahagiaan, pada kesuksesan, ya. Karena beberapa dari Leo sudah sangat bekerja keras ya beberapa waktu ke belakang ini. Jadi dengan hadirnya kartu Nine of Cups ini menandakan adanya suatu keberlimpahan. Ya, mungkin dalam keuangan, ya, pekerjaan, keharmonisan di dalam hidup, ketenangan pikiran, ya, dan juga kedamaian batin. Segala permasalahan-permasalahan kamu akan segera terselesaikan dan menemukan titik terangnya. Kamu akan menemukan solusi yang tentunya akan semakin membuat kamu percaya diri, ya, membuat kamu lebih berani untuk melangkah ke masa depan. Jadi kalau sebelumnya ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka, mungkin ada pengkhianatan ataupun kebohongan ya yang mungkin telah dilakukan seseorang kepada kamu di sini akan bangkit lagi dan ya bisa merasakan energi-energi yang positif lagi. Karena jelas di sini kamu tidak ingin berlarut-larut ya dalam kesedihan, rasa terluka ataupun kecewa yang berkepanjangan. Oke, kita lihat lagi di sini untuk Leo. Ada kartu Six of Pentacles. Saya melihat ada keseimbangan dan keharmonisan lagi ya di dalam kehidupan kamu dan segala rasa sabar ya yang telah kamu miliki selama ini akan terbayarkan. Dan memang ada seseorang yang sepertinya memantau kamu ya dari kejauhan di sini Leo. Dia mengagumi kamu, dia melihat kamu sebagai seseorang yang baik, seseorang yang setia, seseorang yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dia mengagumi energi positif yang kamu miliki. Ya, tapi beberapa dari Leo mungkin sudah tidak terhubung lagi ya dengan seseorang ini. Mungkin kalian sudah berpisah, sudah putus, sudah tidak bersama dan tidak ada komunikasi lagi. Tapi karena perasaan ya dan juga ikatan batin yang kuat yang dia rasakan, tentunya tidak mudah bagi dia untuk melupakan kamu, Leo. Ya, bagi dia kamu adalah seseorang yang sempurna, bagi dia kamu adalah seseorang yang ingin sekali dia temui kembali. Dia kangen ya melihat wajah kamu, mendengarkan suara kamu, berdekatan dengan kamu. Dia merasa bahwa selama ini dia terlalu egois, terlalu tidak bersyukur atas hadirnya kamu di dalam hidupnya. Ya, makanya dia menyesal ya dan berharap bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk minta maaf dan ya bertemu dengan kamu lagi. Ya, karena mungkin selama ini banyak dari Leo yang sudah berkorban, berusaha tapi ternyata tidak dihargai ya. Segala cinta, kasih sayang, kepedulian yang telah kamu berikan justru malah disepelekan, diremehkan, tidak dihargai. Tentunya ini menciptakan luka yang begitu dalam ya di hati Leo. Padahal yang namanya Leo ini sangat membutuhkan ya ketulusan. Kalau dalam hubungan cinta ya kamu membutuhkan perhatian juga, kamu juga perlu disayang. Jadi bukan hanya tentang memberi, ya tapi kamu juga ingin menerima timbal baliknya. Kamu juga ingin disayangi, kamu juga ingin diperhatikan, didukung ya dengan segala tindakan yang telah kamu lakukan, pengorbanan kamu selama ini. Karena kalau misalkan kamu terus-menerus memberikan effort ya usaha tapi tidak ada timbal baliknya, justru kamu nggak dihargai, di sini akan membuat kamu capek ya.
Apalagi kalau orang yang kamu fokuskan sempat menghadirkan orang ketiga, ya, memfokuskan pada orang lain selain kamu, ya kamu akan hilang respect sama seseorang tersebut. Makanya di sini dengan hadirnya kartu Six of Pentacles, kamu ingin menyeimbangkan hidup kamu kembali, dan kamu tidak akan membiarkan siapapun melukai hati kamu lagi. Ya karena kamu udah belajar juga dari pengalaman, ya, dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Kamu hanya ingin bersama dengan seseorang yang mampu, ya, mencintai, menyayangi dengan baik. Oke, kita lihat lagi di sini untuk Leo ada kartu Seven of Cups. Sebagian dari Leo pada saat ini sedang dihadapkan pada pilihan, ya. Tentunya kamu perlu mendengarkan, ya, kata hati kamu, intuisi kamu sebelum kamu memilih mengambil suatu pilihan, agar nantinya pilihan yang kamu ambil tersebut tidak mengecewakan kamu untuk kedepannya, tidak membuat kamu menyesal. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya ada seseorang yang memimpikan kamu, Leo. Ya. Mungkin karena rasa kangennya yang begitu besar, begitu dalam. Ya, dia percaya bahwa kamu adalah cinta sejatinya. Dia percaya bahwa kamu adalah seseorang yang memang sudah ditakdirkan untuk dia. Mungkin ada ikatan soulmate, twin flame, ya, energi jodoh. Makanya sekeras apapun dia mencoba untuk melupakan kamu atau move on dari kamu, dia nggak akan bisa. Justru dia merasa hidupnya semakin berantakan di sini, semakin kacau ketika dia sudah kehilangan kamu. Ya, dia merasa hidupnya hampa, tidak ada kepastian, tidak berwarna lagi. Semakin dia mengenang, ya, kamu dan juga memori-memori indah yang telah kalian ciptakan bersama, dan juga membandingkannya dengan saat ini di mana dia tidak lagi mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kamu, dia merasa hidupnya begitu berbeda, ya, sangat jauh. Dia juga penasaran gitu tentang kabar kamu pada saat ini, bagaimana pikiran dan perasaan kamu tentang dia. Ya. Karena kamu yang terbaik di sini. Ya, bahkan dibandingkan dengan mungkin masa lalunya, mantan-mantannya, ataupun orang-orang yang pernah dia temui sebelumnya, dia tetap melihat kamu sebagai yang terbaik. Sedangkan dari kamu sendiri, jelas kamu berharap gitu ya, akan ada seseorang yang bisa menjadi jodoh kamu, seseorang yang bisa memberikan perhatian, kejujuran, ya, dukungan. Karena itu sangat penting bagi seorang Leo, ya. Kalau kamu tidak mendapatkan cinta yang seimbang, maka kamu akan pergi di sini. Ya, makanya nggak heran kalau misalkan ada seseorang yang saat ini sampai memimpikan kamu. Dia tersadari ya bahwa selama ini dia begitu labil, tidak dewasa, kurang bijaksana dalam bersikap, bertindak. Dan beberapa dari Leo ada juga yang berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Seseorang yang ya mungkin hanya memikirkan tentang kesenangan dan kebutuhan pribadinya, keinginan, hasrat dan egonya, tanpa memperhatikan bagaimana perasaan kamu di sini sebagai pasangan. Bahkan ada juga yang kayak sampai menyalahkan kamu, ya, marah-marah sama kamu. Atau bisa jadi sebaliknya. Dia menjadi seseorang yang lebih cuek, lebih dingin. Ya, kamu tidak diperhatikan. Dia menghilang begitu saja. Ya, ada yang ghosting kamu di sini, Leo. Ya memang gak semuanya, tapi ada beberapa dari Leo yang mungkin sempat di ghosting juga. Tidak diberikan kejelasan, kepastian tentang bagaimana kelanjutan dari hubungan ini. Oke, kita lihat lagi di sini untuk Leo. Ada kartu Five of Swords. Mungkin ada konflik ya, karena saya melihat di sini ada energi konflik. Ada konflik batin, ya.
Ada pertentangan antara pikiran dan perasaan kamu, antara logika dan intuisi kamu. Ya, karena mungkin sebenarnya kamu masih sayang sama dia. Tapi kalau mengingat kembali ya tentang perubahan-perubahannya, apalagi jika dibandingkan dengan awal-awal hubungan, itu sangat berbeda sekali. Mungkin di awal hubungan kalian begitu hangat, begitu romantis, begitu harmonis, saling sejalan, saling satu tujuan. Mengedepankan cinta dibandingkan ego. Ya. Kalian saling memberikan kabar, komunikasi baik, lancar. Kalian saling memberikan cinta, kasih sayang, mungkin sering jalan, ya. Sering melakukan aktivitas dan hal-hal bersama. Ya, pada awalnya juga kamu sangat mengagumi dia, ya. Dia pun sama, dia mengagumi kamu. Dia melihat kamu adalah seseorang yang lucu, seseorang yang menyenangkan, seseorang yang asik gitu ya untuk bisa jalan-jalan, mungkin melakukan aktivitas yang seru. Kamu juga bisa berpikir dengan logis, dewasa, dan sangat ekspresif gitu dalam menunjukkan cinta yang ada di dalam hati kamu. Dan dia sangat bersyukur sebenarnya bisa memiliki kamu, Leo. Makanya di saat tidak ada komunikasi seperti ini, ya dia kangen banget. Ya, dia merasa bahwa dia sudah mengacaukan semuanya. Oke, kemudian di sini ada kartu Ten of Cups. Sepertinya ada yang sudah memiliki rencana ya untuk bisa menikah. Ini bisa energi kamu ataupun energi dari seseorang yang kamu fokuskan. Kalau kamu merasa ini adalah energi kamu, ya mungkin kamu udah pengen benar-benar serius gitu ya. Bertemu dengan jodoh, melanjutkan hubungan ini sampai ke level yang lebih tinggi lagi, sampai ke jenjang pernikahan. Dan sepertinya akan ada seseorang yang akan memberanikan diri ya untuk mengawali komunikasi lagi. Mungkin dia akan chat kamu, akan telepon kamu, akan ya ngajakin bertemu gitu ya untuk berbicara dari hati ke hati. Dia tidak mau permasalahan yang ada pada saat ini memisahkan kalian selamanya. Karena dia udah kangen banget ya. Dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Dia ingin hubungan ini dilanjutkan ya dengan penuh keterbukaan, kejujuran, dan juga dia siap untuk merubah segala sikap-sikap negatif yang mungkin sebelumnya dia miliki ya untuk bisa bersama dengan kamu lagi. Jadi kalau sebelumnya dia manipulatif, egois, keras kepala, ingin menang sendiri, kurang bisa menghargai kamu, dia ingin mengubah itu semua agar kamu bisa merasakan kenyamanan, cinta, dan kasih sayang terhadap dia lagi. Oke, untuk energi zodiak saya melihat di sini ada Cancer, ada Scorpio, ada Taurus, Capricorn, Gemini, Aquarius. Ya, beberapa dari Leo juga mungkin ada yang berhubungan dengan Pisces, ya, dan Sagittarius. Namun tentunya bisa dari zodiak apapun, orang yang kamu fokuskan, orang yang di-link sama kamu. Oke, kita lihat lagi di sini untuk Leo. Pesan semesta dari kartu ini ya, menunjukkan bahwa kamu perlu untuk bisa melepaskan segala energi-energi negatif yang mungkin selama ini menghambat kamu untuk maju, membuat kamu gak tenang, membuat kamu overthinking. Dan ketika kamu mampu gitu untuk melepaskan energi-energi negatif tersebut, saya melihat di sini akan banyak kesempatan ya yang akan datang. Bahkan ada seseorang juga yang mungkin kamu tunggu selama ini, dia akan datang. Dan di sini saya merasakan ada energi kepercayaan ya yang akan tumbuh kembali. Jadi beberapa dari Leo yang mungkin pernah memiliki trust issue ya, punya trauma masa lalu, setelah kamu healing gitu sepenuhnya, setelah kamu menyembuhkan luka batin kamu, ya kamu siap untuk bahagia lagi. Kamu siap untuk
menerima ya segala hadiah dari semesta, kesempatan-kesempatan yang baik, energi-energi positif yang akan membuat kamu semakin bahagia, ya dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Dan juga bagi kamu yang mungkin sedang fokus pada pekerjaan dan keuangan, saya melihat di sini akan ada keberlimpahan yang begitu besar untuk kamu Leo. Karena Leo ini adalah seseorang yang bekerja keras ya, seseorang yang punya ambisi yang tinggi untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya. Ya. Jadi selaraskan energi kamu dengan energi alam semesta, dan ya jadikan masa lalu juga sebagai pelajaran ya, agar kamu tidak jatuh ke lubang yang sama lagi, dan kamu siap untuk bercahaya, ya mengembalikan cahaya yang mungkin hilang beberapa waktu ke belakang ini, membuat kamu terjebak dalam kebingungan, dalam energi yang stuck, dalam energi yang ya cukup menguras pikiran dan juga perasaan. Ya, secara keseluruhan, saya melihat di sini akan ada titik balik bagi Leo, bisa mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Oke, seperti itu Leo untuk general reading kali ini. Semoga resonan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.